Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L Teknik Biomedis Universitas Airlangga yang beranggotakan saya Enin Afidatul Fitria dengan NIM 001, dengan rekan saya Melina Aulianingrum dengan NIM 002 dan juga Brian Johannes Renaldi dengan NIM 024. Kami di sini akan menjelaskan tentang emission spektroskopi. What is emission spectroscopy? Emission spectroscopy merupakan teknik pengukuran ilmiah untuk mempelajari materi melalui interaksinya dengan berbagai komponen spektrum elektromagnetik. Kemudian emission spektroskopi dapat mengukur cahaya dengan memecahnya menjadi warna komponennya dengan bantuan prisma untuk mempelajari spektrum yang dihasilkan. Konsep ini kemudian diperluas untuk memasukkan setiap interaksi yang memungkinkan dengan energi radiasi sebagai fungsi dari frekuensi atau panjang gelombangnya. Hasil dari interaksi ini memungkinkan para peneliti untuk menyimpulkan informasi analitis tentang struktur atom atau molekul materi. Berbagai macam teknik spektroskopi yang berbeda dapat diterapkan di hampir setiap domain penelitian ilmiah, dari analisis lingkungan dan ilmu biomedis hingga upaya eksplorasi ruang angkasa. Penggunaan spektroskopi pada bidang medis. Penggunaan cahaya secara biomedis terdiri dari banyak aplikasi diagnostik dan juga terapeutik. Spektroskopi waktu terbang foton dapat membantu metode terapeutik tertentu, seperti terapi fotodinamik, dengan menyediakan data tentang sifat optik yang mengatur respon jaringan. Spektroskopi absorpsi dan hambatan yang andal atau disediakan oleh spektroskopi time of flight dapat menjadi nilai yang besar dalam diagnostik juga, yang dikonfirmasi oleh pengenalannya baru-baru ini pada mikrobiologi. Selain itu, spektroskopi inframerah dekat dalam keadaan lunak adalah alat yang sangat penting dalam analisis farmasi. Selanjutnya, keuntungan spektroskopi. Keuntungan utamanya adalah pendekatan yang cepat dan tidak merusak, dan juga hanya memerlukan sedikit atau tanpa persiapan sampel. Selain itu, pembentukan kemometri atau proses mengekstraksi informasi dengan cara berdasarkan data telah meningkatkan kecenderungannya untuk merasakan sedikit variasi dalam kumpulan data yang kompleks. Terobosan baru-baru ini dalam mikrospektroskopi holografik atau teknik yang didasarkan pada tomografi koherensi optik atau pencitraan fase kuantitatif menjanjikan untuk deteksi optik non-invasif dan bebas label serta pengukuran molekul spesifik dalam. Spektrometri magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging atau MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan juga jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Pemeriksaan MRI membutuhkan bantuan zat pewarna khusus yang disuntikkan melalui pembuluh darah untuk membantu meningkatkan ketetapan gambar sebagai hasil dari pemeriksaan. Pemeriksaan organ tubuh melalui prosedur MRI sering dianggap sebagai cara yang lebih aman, sebab berbeda dengan foto ronsen atau CT scan. Pemeriksaan dengan MRI tidak memancarkan radiasi sehingga cukup aman untuk dilakukan pada ibu hamil sekalipun. Diagnosis paru-paru dengan MRI. Kelainan paru-paru
menjadi salah satu kondisi kesehatan yang umum terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Merokok, infeksi, dan kelainan genetik menjadi beberapa masalah kesehatan yang menyerang organ pernapasan. Paru-paru adalah bagian dari tubuh yang sangat kompleks, mengembang dan mengendur ribuan kali setiap hari untuk membawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. MRI adalah salah satu prosedur radiologi yang dilakukan berkaitan dengan kelainan paru-paru. MRI dapat menunjukkan dan mengukur aspek morfologi dan proses fungsionalnya, seperti perfusi, respirasi, dan metabolisme setiap wilayah. Biasanya, MRI dilakukan untuk membantu diagnosis yang berkaitan dengan penyakit fibrosis kistik, emboli paru, hipertensi paru, dan karsinoma bronkial. Berikut adalah video mengenai aplikasi emission spectroscopy, yaitu MRI. I'll have 3 MRI scans with about an hour in between each one, and you're fitted with a kind of jacket thing that fits over the top of you, and then you have a pulse monitor, an oximeter, I think, on one finger, and then the technician will pass like a little see-through plastic bag with a tube on it, which he passes through and you put in your mouth, and you breathe the gas in through that, and you just breathe it all in until it's gone, and then hold your breath while the scan's done. Some people can actually feel quite worried that they will not be able to hold their breath for long enough. However, we've found that with our patients that have gone through, that everybody has been able to hold their breath for the adequate time that has been needed to take quality pictures. Gas yang dihirup oleh pasien tersebut berfungsi untuk membantu MRI mendapatkan citra yang lebih baik untuk hasil imagingnya. Bagaimana gas ini bekerja? Gas ini menghasilkan emisi pada paru-paru sehingga MRI mendapatkan citra yang lebih berwarna dan dapat membedakan paru-paru dengan organ-organ lainnya, dan juga dapat lebih detail dalam mengambil citra dari paru-paru tersebut. Sekian video mengenai emission spectroscopy dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.